Salam manis di awal kata, ucap maaf di akhir kata. Apabila penyebaran salam sudah mulai tiada, maka tunggu kehancuran Islam akan melanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Tidak terasa perjalanan dan perputaran waktu dari detik ke menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari, hari menjadi minggu, lalu berubah menjadi bulan, dan akhirnya cukup 12 bulan dan menjadilah tahun. Begitulah perputaran waktu dalam kehidupan kita. Sehingga kita sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah Allah yang masih memberikan nikmat kepada kita, terkhususnya adalah nikmat waktu, sehingga kita dapat mempergunakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak menyia-nyiakan waktu itu, karena manusia hidup di dunia ini kurang lebih 60-70 tahun. Sehingga dengan waktu yang Allah berikan kita, kita pergunakan sebaik mungkin agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa manusia dari alam gelap gulita menuju cahaya yang terang menderang lewat waktu yang diberikan kepada kita, agar kita sebagai umat manusia dapat mempergunakan waktu itu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dapat selamat mengarungi kehidupan yang penuh liku-liku ini. Pemirsa TV One yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu seperti dengan air yang mengalir. Karena kenapa? Ketika air mengalir itu, pasti akan ada orang yang menunggunya. Ada yang mengambil air itu untuk dipergunakan dalam kehidupannya, dalam kehidupan rumah tangganya. Ada pula orang yang hanya menyia-nyiakan melihat air itu mengalir begitu saja. Artinya apa? Begitu pula dengan waktu. Orang tadi yang mengambil air itu untuk digunakan dalam keperluan rumah tangganya, otomatis mereka dapat mempergunakan air itu untuk membersihkan, mengepel, memasak. Artinya apa? Air itu dapat diambil keuntungannya dalam kehidupan rumah tangganya. Akan tetapi, orang tadi yang tidak mengambil air itu, hanya melihat air begitu saja berlalu, artinya apa? Dia tidak bisa mengambil makna atau keuntungan dari air yang dilewatinya. Sehingga begitulah dengan waktu pula. Waktu itu adalah seperti dengan es batu yang mencair tanpa meninggalkan jejak. Begitu juga dengan waktu. Orang yang tidak mempergunakan waktunya, hanya menyia-nyiakan waktu berlalu begitu saja, akan hilang begitu saja waktu itu tanpa kita sadari. Sehingga apa? Kita menjadi orang rugi. Dengan itu waktu yang kita gunakan, maka kita akan bisa menjadi orang-orang yang beruntung. Makanya waktu yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan sebaik mungkin dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita lalai terhadap waktu kita. Makanya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wal asri, demi masa, demi waktu asar juga pula, karena ada pendapat ulama menyatakan dia menggunakan waktu asar
Yaitu adalah yang mana pada saat itu bangsa orang Arab ketika tiba katanya waktu asar, lewat waktu asar, dia hanya mempergunakan waktunya. Hanya apa? Yaitu menghina, mencaci, berbuat dosa. Dia tidak lagi mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ulama lain juga berpendapat bahwa waktu asar yang dimaksud di sini adalah waktu yang kita lalui dari detik ke menit. Itu yang kita lalui. Itu adalah waktu asar. Sehingga apa yang terjadi? Kita sebagai manusia ketika kita tidak mempergunakan waktu itu, jangan sampai waktu itu akan merajam diri kita sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan ayatnya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kenapa manusia berada dalam kerugian? Coba kita berpikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan waktu dalam sehari semalam, yaitu 24 jam. Tapi tidak semua waktu kita dalam 24 jam itu kita pergunakan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara istilah. Artinya kita menyembah kepada Allah itu adalah salat. Tidak semua 24 jam itu kita pergunakan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita hanya mempergunakan waktu kita itu paling sedikit. Waktu subuh 5 menit, duhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit. Ketika kita menggunakan kalkulator, maka hanya 25 menit yang dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara istilah, yaitu untuk sholat. Yang sholat yang dimaksud di sini adalah yang mana? Yaitu adalah dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu cuma 5 menit loh. Cuma 25 menit semuanya kita gunakan. Tapi kenapa? Masih banyak sekarang manusia tidak mempergunakan waktunya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanya menyia-nyiakan waktunya tanpa mereka berpikir bahwa mereka akan menjadi orang-orang yang rugi. Allah sudah menjelaskan mereka akan menjadi orang rugi, tapi mereka tidak mempergunakan akalnya bahwa mereka tidak lama hidup di dunia ini.